Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi. Hari ini kita akan belajar tentang bagaimana menyajikan diagram batang. Jadi ini adalah ada sekumpulan data terus kita sajikan dalam diagram batang. Ini ada beberapa contohnya diagram batangnya. Oke, langsung saja. Diagram batang. Diagram ini biasanya digunakan untuk menyajikan data dalam bentuk kategori. Misalkan ada SD, SMP, SMA, atau misalkan laki-laki, perempuan, dan seterusnya, atau untuk menggambarkan perkembangan nilai-nilai suatu objek penelitian dalam kurun waktu tertentu. Oke. Diagram batang ini terdiri dari dua sumbu, yaitu sumbu horizontal dan vertikal. Horizontal itu yang X, vertikal itu yang Y, dengan batang berupa persegi panjang yang lebar antar datanya itu sama, lebar antar batangnya itu sama, namun tingginya menyesuaikan nilai dari data. Ada beberapa variasi dalam pembuatan diagram batang. Misalnya, jadi kalau memiliki satu komponen atau lebih, ini contohnya yang satu komponen, ini yang dua komponen. Misalkan dua komponen itu misalkan ada kelas itu misalkan ada laki-laki, perempuan, dan seterusnya. Atau bisa ada dua arah. Yang ini adalah yang vertikal, jadi batangnya bentuk vertikal. Yang ini adalah horizontal, batangnya bentuk horizontal. Atau bisa juga disajikan dalam tiga dimensi seperti ini. Jadi batangnya tidak berupa persegi panjang tapi berupa balok seperti ini. Oke, terus bagaimana cara menyajikannya? Misalkan kita ada contoh. Buatlah diagram batang dari banyak sepatu kelompok tutor 3 berikut. Ada data, yaitu ada nama siswa Andi, Budi, Ciko, sama Emir, dan banyak sepatu yang dimilikinya. Kebetulan mereka semua ini kelompok tutor 3 misalkan gitu. Oke, langkah-langkahnya yang pertama adalah atur sumbu horizontal dan vertikalnya. Horizontal itu yang mendatar, vertikal itu yang tegak. Oke, jadi ini nanti ada dua variabel ya, ada nama siswa sama banyak sepatu. Bagaimana cara mengaturnya? Untuk grafik batang yang vertikal yang seperti ini, yang ke atas ini ya, nama atau data di garis horizontal. Jadi nama siswa di garis horizontal seperti ini, nama siswa. Sedangkan nilainya di yang vertikal atau banyaknya, itu yang vertikal, banyak sepatu. Sedangkan untuk grafik batang horizontal itu kebalikannya. Langkah kedua adalah buat persegi panjang yang cocok dengan nilainya. Contohnya misal, tapi sebelumnya kita buat nama atau data grid pada sumbu horizontal atau sumbu vertikalnya. Contohnya misalkan yang horizontal ada nama siswa ada Andi, Budi, Ciko, dan Danu. Kita buat dulu Andi, Budi, Ciko, Danu, dan Emir. Dan yang vertikal itu ada misalkan kita buat 1 sampai 10 ya. Terus kita tulisi 1 sampai 10. Kita buat space yang sama biar untuk memudahkan. Oke, selanjutnya kita Andi ada 3, berarti kita di Andi kita buat persegi panjang dan tingginya 3. Budi 10, berarti kita buat persegi panjang di Budi yang tingginya 10. Ciko 6, berarti seperti itu. Danu 4 dan Emir itu sebanyak 8. Gimana, mudah ya, tinggal ngatur seperti ini. Langkah ketiga adalah beri nama diagram batangnya. Diagram batangnya namanya apa? Oh, diagram batang ini adalah menyatakan banyak sepatu kelompok tutor 3. Berarti grafik banyak sepatu kelompok tutor 3. Sudah selesai. Ya, sekarang bagaimana kalau menyajikan diagram batang kalau misalkan dua komponen? Contohnya misalkan seperti ini. Buatlah diagram batang dari penjualan emas dan dalam bentuk cincin dan kalung dalam kilogram sebuah toko emas selama 5 tahun terakhir. Seperti ini. Jadi mulai tahun 2015 sampai 2019 ini penjualan cincin dan kalung dalam bentuk ini ya, dalam kilogram selama setahun per tahunnya. Kita buat langkah-langkahnya hampir sama. Yang pertama adalah atur sumbu horizontal dan vertikalnya. Karena apa? Karena ada dua variabel, yaitu tahun sama bendanya, ada cincin sama kalung. Terus untuk grafik batang vertikal, yang vertikal yang biasanya itu
nama atau data di garis horizontal. Berarti karena ini ada yang nama, itu kan berarti kan cincin sama kalung. Ya, berarti ini adalah penjualannya namanya. Terus berarti ini cincin sama kalung. Cincin sama kalung itu nanti ada dua data dari nanti di bawah. Tapi yang bawah itu berarti sebagai tahun. Yang ini adalah banyak penjualannya ya. Nah, itu tahun penjualan. Terus yang vertikal adalah banyak penjualannya. Setelah itu buat persegi panjang yang cocok dengan nilainya. Jika ada dua komponen atau lebih, beri warna yang berbeda. Jadi kita buat beri warna yang berbeda pada cincin sama kalung. Tapi sebelumnya kita buat nama atau data grid pada sumbu horizontal dan vertikalnya. Yang horizontal karena dia tahun penjualan, berarti kita buat 2015 sampai 2019. Yang banyak penjualannya, karena penjualannya dalam bentuk angka, kita buat grid, kita buat 1 sampai 10 ya. Kita buat grid diatur yang sama. Terus kita berikan nilainya. Oke, yang pertama kita bahas cincin dulu ya. Cincin pada 2015 itu sebanyak 4. Atau kita warnai dulu. Cincinnya itu warna ini. Yang ini adalah kalung. Kita buat cincin dulu. Nah, seperti ini. Berarti 2015 cincinnya sebanyak 4, kalungnya sebanyak 3. 2016 cincinnya sebanyak 6, kalungnya sebanyak 4. 2017 cincinnya 5, kalungnya 6, 5, 6. 2018 cincinnya sebanyak 8, kalungnya sebanyak 5. Dan 2019 cincinnya sebanyak 9, kalungnya sebanyak 7. Seperti itu. Jadi dari seperti ini kita tahu pergerakan penjualan emas selama 5 tahun itu seperti apa, yang kalung sama cincin ya. Setelah itu yang ketiga, beri nama diagram batangnya. Nama diagram batangnya apa? Grafik penjualan cincin dan kalung periode tahun 2015 sampai 2019. Itu jelas ya. Oke, itu dari saya. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan tanda lonceng di channel kami agar bisa tahu update info atau materi berikutnya. Itu dari kami, semoga bermanfaat.